Sistem pemerintahan negara Indonesia, Swiss, dan Vietnam. Yang pertama, negara Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia adalah republik dengan sistem presidensial. Dalam sistem ini dibagi dalam 3 cabang. Yang pertama, eksekutif. Dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang bertugas menjalankan undang-undang dan kebijakan yang dibuat oleh cabang legislatif. Yang kedua, legislatif, dipegang oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang bertugas membuat undang-undang dasar dan mengawasi pemerintah. Yang ketiga, yudikatif, diawasi oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di Indonesia, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem republik demokrasi. Sistem pemerintahan di mana kekuasaan dan keputusan politik dijalankan oleh rakyat atau warga negara melalui partisipasi aktif dalam proses politik, seperti pemilihan umum atau pemungutan suara. Yang kedua, negara Swiss. Sistem pemerintahan di Swiss adalah republik federal dengan demokrasi langsung. Dalam sistem ini dibagi dalam 3 cabang. Yang pertama, legislatif. Parlemen Federal Swiss terbagi antara Dewan Nasional dan Dewan Negara yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang federal. Yang kedua, eksekutif. Dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih dari 7 anggota Dewan Federal. Setiap anggota Dewan Federal memimpin departemen pemerintahan yang berbeda. Yang ketiga, yudikatif. Sistem peradilan independen di Swiss mencakup pengadilan federal dan pengadilan kanton. Mahkamah Federal Swiss adalah badan yudisial tertinggi di negara itu. Selain itu, Swiss dikenal dengan tradisi kuat demokrasi langsung, di mana warga negara memiliki hak untuk mengajukan referendum dan inisiatif rakyat untuk mengubah konstitusi atau undang-undang. Yang ketiga, negara Vietnam. Sistem pemerintahan Vietnam adalah Republik Sosialis Tunggal Partai. Artinya, hanya ada satu partai politik yang berkuasa dan diizinkan secara resmi, yaitu Partai Komunis Vietnam. Struktur pemerintahan Vietnam terdiri dari 3 cabang utama, yaitu yang pertama, eksekutif, dipimpin oleh presiden yang juga merupakan pemimpin Partai Komunis Vietnam dan dibantu oleh Perdana Menteri serta Kabinet Menteri. Yang kedua, legislatif. Majelis Nasional Vietnam adalah badan legislatif tertinggi. Majelis Nasional terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun, Partai Komunis Vietnam tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, yudikatif. Diatur oleh sistem peradilan yang dikendalikan oleh pemerintah, di mana Partai Komunis memiliki pengaruh yang signifikan. Sekian dari saya, terima kasih.